Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. 2024 makin mendekat ya. Apa aja sih yang kemudian menjadi hambatan-hambatan di 2023? Terutama ada dua besar nih yang kemudian aku temukan menjadi hambatan besar kita semua di 2023 yang mudah-mudahan itu tidak kejadian lagi ya. Atau dua hal ini yang kemudian harus teman-teman perhatikan baik-baik, karena dua hal ini adalah yang membuat kita tuh jadi jauh banget dari apa-apa yang kita cita-citakan, yang kita ekspektasikan, kita harapkan, yang kita kejar. Goals kita tuh jadi buyar gara-gara kurang lebih dua hal ini. Yang pertama yang disebut dengan prokrastinasi, teman-teman. Jadi entah karena paparan generasi yang lagi naik daun saat ini ya, generasi Z dan juga Alpha ya. Z itu 97 sampai 2000-an lahirnya. Lalu generasi Z itu 97 2000-an sampai tahun 2010. Generasi Alpha tuh yang lahirnya 2010-an ke sini. Ada satu value yang sama dimiliki oleh mereka, kurang lebih dari berbagai penelitian yang ada, disebut sebagai orang itu senang santuy gitu ya. Kenapa? Karena banyak banget teknologi yang memanjakan, banyak banget teknologi yang memudahkan, sehingga mereka tuh terbiasa duduk lama tidak bergerak karena sudah banyak teknologi yang mempermudah aktivitas kegiatannya. Nah, karenanya santuy banget dalam menghadapi keseharian dalam kehidupannya. Nah, gara-gara kemudian banyak terpapar dan berinteraksi dengan orang-orang yang mager dan juga santuy, maka kita tuh mudah banget untuk menurunkan komitmen terhadap sesuatu. Akhirnya seringkali jadi menunda sesuatu. Kita nggak satset. Nah, makanya ada satu istilah namanya satset ya. Itu tuh upaya supaya kita tuh jadi orang yang agile, cepat gitu atau mudah melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dorongan untuk prokrastinasi, menunda sesuatu sesaat itu lagi tinggi-tingginya, terutama di tahun 2023 ya. Mau ngerjain sesuatu, scroll dulu Instagram, mau ngerjain sesuatu, cek dulu grup WA, terus aja muter di situ. Jadi selalu ada alasan untuk kita menunda sesuatu. Selalu ada hal-hal yang lebih penting, dirasanya lebih penting untuk mengerjakan sesuatu. Nah, prokrastinasi itu jadi hal yang prioritas untuk kita atasi di 2024. Kalau teman-teman menyadari apa-apa aja yang ditunda, maka sebetulnya akan banyak yang dicapai. Makin banyak yang dicapai, kita makin percaya sama diri kita, harga diri kita makin makin baik, ada self-worth ya, rasa keberhargaan diri yang lebih tinggi, dan rasa keberhargaan diri yang lebih tinggi ini membuat kita lebih bahagia, lebih well-being. Jadi kalau teman-teman ngerasa hampa, kosong, kesepian di 2023, memang kurang lebih salah satunya disebabkan oleh adanya prokrastinasi. Nah, yang kemudian teman-teman harus perhatikan di nomor 2. Nomor 2 ini adalah yang disebut dengan distraksi ya. Jadi atensi itu jadi mata uang yang sangat mahal, menjadi currency ya, atau mata uang yang betul-betul penting buat seseorang. Jadi kalau jadi orang tuh punya value, punya nilai, dilihat dari apanya. Kalau dulu kan banyak uangnya, jadi mata uangnya tuh orang tuh dinilai dari banyaknya uang atau enggak. Atau kalau di akademisi dia semakin pintar apa enggak. Nah, ternyata di kehidupan sekarang currency-nya mata uang itu atensi. Kita tuh berlomba-lomba untuk dapetin perhatian orang. Jadi perhatian kita tuh ngaruh banget buat orang lain. Ya, makanya kenapa orang senang di likes, senang di komen, senang didengar, butuh untuk didengar, butuh di likes, butuh di komen, butuh di share, pengen nge-share sesuatu. Kenapa? Karena perhatian itu jadi mata uang, perhatian itu jadi currency. Nah, perhatian kita yang jarang jadi gini, perhatian atau atensi yang kita miliki itu jarang kita sadari, sehingga kita dengan mudah dan boros menghabiskan atensi kita. Jadi bayangkan gini teman-teman ya, andai aja si atensi itu dalam bentuk uang, maka kita bisa nge-auditnya ya nggak? Jadi katakanlah kita punya modal atensi 10.000. Orang-orang tuh pada minta atensi kita. Nah, atensi kita nggak pernah difokuskan ke hal-hal yang membuat kita jadi produktif, yang membuat kita jadi nambah si currency-nya, mata uangnya. Kita suka memperhatikan hal-hal yang justru tidak
yang seharusnya tidak kita lakukan. Ya, jadinya kita selalu apa? Terdistraksi. Nah, mata uang kehidupan kita itu kan atensi, perhatian. Zaman now itu, atensi kita tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita kenali, akhirnya bablas, kehilangan kendali. Kita jadinya memperhatikan hal nggak penting. Kita concern sama hal-hal yang barangkali tidak menumbuhkan, tidak mengembangkan, gampang baper, overthinking sama hal-hal yang sebetulnya nggak usah dipikirkan, nggak usah dirasakan ya, karena ya itu juga nggak ngaruh banget sama pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kita. Tapi ya balik lagi, karena currency atau mata uangnya adalah perhatian, kita nggak nyadar hal itu ternyata sebegitu berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan di 2024 kita mulai bisa mengatasi dua hal ini. Kalau ditanya bagaimana caranya, itu sangat teknikal ya. Tiap orang akan punya cara yang beda-beda. Asalkan ini nih, teman-teman mulai sadar dulu bahwa aku prokras nggak nih? Aku ada task atau tugas-tugas yang iya sih, kok aku kayaknya tiap ada tugas, tiap ada yang mestinya dikerjain, kok ada aja alasan aku untuk melakukan penundaan. Terus kenapa perhatianku tuh mudah teralihkan ya? Mestinya aku concern about something, tentang sesuatu, kok tiba-tiba aku malah meleyot ya, ngelihat kanan, ngelihat kiri, dan macam-macam dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, ternyata teman-teman, ya memang teman-teman lagi terjerembab, lagi terkena jurang yang namanya atensi yang terdistraksi. Caranya gimana ya, balik lagi ya ke teman-teman. Nah, kapan-kapan kita diskusi, atau mungkin teman-teman punya tips atau cara, boleh share di kolom komentar. Makasih udah simak video ini. Sampai jumpa di video Zain Permana selanjutnya, ngomongin psikologi, relasi, dan hal-hal lain. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk